Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan avometer analog ya. Cara menggunakan avometer analog. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat dulu ya, ataupun secara setidaknya belum detail semua ya. Mungkin masih dari tahap pengenalan mana positif, mana negatif, yang digunakan positif dan apa yang digunakan AC, DC, mungkin seperti itu dulu ya. Dan aliran ataupun jalur kabel, pengecekan jalur kabel gitu ya, belum menuju ke tahanan ataupun resistor ya. Tahap pertama yang harus kita kenalkan ialah kita harus mengetahui gitu ya, mana positif dan mana negatif. Di sini di avometer terlihat, nah ada bagian positif, nah warna merah ini ya positif, nah ini untuk pengecekan jalur positif, nah ini yang negatifnya ya. Nah di sini keterangannya, di sini ada AC volt. Nah ini menunjukkan AC volt berfungsi sebagai untuk pengecekan arus listrik AC ya. Nah, ini ukuran voltasenya. Jadi harus ada ketentuannya, jangan sembarangan untuk pengecekannya. Kita misalkan mau pengecekan aliran listrik jalur AC seperti halnya langsung ke PLN ataupun ya ke aliran listrik yang tinggi, jangan sembarangan untuk pengecekan, dengan sembarangan kita putar ya. Kita harus menggunakan AC volt lebih atas dari voltase yang akan diceknya gitu. Ya. Ini yang kedua adalah DC volt. DC volt ialah aliran listrik yang sudah dibuat untuk dalam searah. Jadi sudah dibuat secara searah, teratur dan bergelombang. Jadi enggak gimana ya, searah gitu ya. Seperti dari adaptor, misalkan dari trafo. Dari trafo ini ya. Tapi ini masih belum DC kan, diperlukan harus ada dioda. Entar lah yang saya jelaskan sedikit lagi ya, demi sedikit. Nah, secara singkat aja, DC itu seperti listrik yang sudah diperkecil. Contohnya nih baterai, ada yang 9 volt kan, 9 volt. Terus ada yang seberapa ini? 3,7 volt. Nah, ini untuk kita cek. Dan yang ini 1,5 volt kalau nggak salah ya, 1,5 volt. Nah, ya kita cek terlebih dahulu. Kita pengenalan dari buzzer dulu ya. Buzzer berfungsi sebagai pengetahuan aliran listrik ataupun jalur kabel ataupun komponen. Jikalau putus, ini buzzer tidak akan berbunyi. Seperti ini, halnya seperti ini kalau buzzer. Nah, kalau misalkan tersambung, otomatis berbunyi ya, berbunyi. Bersih. Nah, ini ingat, ini kabel positif ya, buat positif untuk jalur DC. Nah, ini negatif yang warna hitam ya. Jangan terbalik. Kalau terbalik, otomatis ntar analognya tidak akan berputar ke kanan, jadi malah ke kiri dia berputar gitu ya. Nah, jadi ke kiri. Nah, saya contohkan dulu buzzer ya, biar nggak puyeng. Kita ke buzzer dulu, kita cek. Nah, pertama kita konsetkan dulu di posisi positif dan negatifnya, ada berdenging atau tidaknya. Jadi cek dari buzzernya ya kan, di buzzer kan. Nah, di buzzer. Nah, kita konsetkan dulu ada suara berdenging enggak. Kalau ada berdenging berarti buzzer berjalan normal. Nah kan, berdenging. Nah, berarti ini dalam arti aliran berputar ataupun tidak putus. Kita cek ke kabel. Nah kan ini ke kabel kan, terlihat. Jadi kalau di buzzer tidak akan berfungsi ya, analognya ini tidak akan berfungsi, tidak akan ke kanan ke kiri, dikarenakan kita menggunakan nada ataupun dengingan dari suara buzzer tersebut. Di sini nih dia berdenging gitu. Nah gitu, ini untuk penggunaan ataupun pengecekan penggunaan buzzer ya.
Nah, dikarenakan kalau misalkan di komponen nanti ada kerusakan ataupun putus ya, dia tidak akan berbunyi. Halnya diputuskan seperti ini dari kabel. Nah, seperti ini, jadi tidak akan ada bunyi dikarenakan putus. Jadi dikarenakan dalam komponen VCB tidak terlihat, nah pengecekannya dengan ampermeter gitu, jadi menggunakan buzzernya. Nah, yang selanjutnya kita pengenalan DC ya. DC adalah aliran listrik yang sudah terbuat ataupun untuk pengecekan aliran yang sudah dibuat dengan aliran terkecil ataupun searah ataupun searus ya. Jadi tidak istilahnya tidak ngawur gitu ya. Jalurnya itu positif, ground gitu. Jadi searah gitu ya. Nah, kan ini sini kita cek dulu baterai yang 1,5 volt ya. Nah, ini buat positifnya. Yang sebelah sini ya, di atas nih positif. Dan ini yang bawah negatifnya ya. Nah, negatifnya. Tapi ingat, jangan dulu kita cek sembarangan, kita harus cek ulang lagi apakah ini sudah terarah. Nah, untuk pengecekan 1,5 di sini kita harus menggunakan DC volt 10 volt. Kenapa? Dikarenakan kalau kita di bawah 1,5 otomatis analog akan berputar secara cepat ke kanan dikarenakan voltase dari baterai ini terlalu tinggi gitu ya. Misalkan nih saya kasih contoh seperti ini nih ya, tapi jangan sering digunakan seperti itu karena rusak ya. Nah, ini kita di 0,5 ya, kita coba ya. Nah, jikalau kita dicek lebih ataupun di bawah dari baterainya gitu ya, baterainya 1,5 volt dan yang dicek 0,5, otomatis si jalur analog akan kencang ke kanan ya, jadi akan cepat ke kanan dikarenakan voltase dari baterai lebih tinggi ya. Nah, seperti ini nih hasilnya. No, akan ke kanan ya. Nah, ini yang menyebabkan akibat ampermeter rusak jika seperti halnya seperti ini dikarenakan voltase lebih tinggi ya. Nah, harusnya untuk pengecekan baterai, misalkan kita mau pengecek di sini 1,5 volt. Nah, kita ambilnya yang 10 volt. Kita ambil yang 10 volt. Nah, dikarenakan jadi di atas, posisi di atas voltase tersebut gitu ya. Jadi ke cek ya. Saya pasin dulu nih. Nah, jikalau kita menggunakan 10 volt, otomatis ini akan jelas. Ya, kita menggunakan 10 volt. Di sini 1,5 volt, maka di sini akan hasil 1,5 volt yang akan dicek benar-benar ini adalah voltasenya gitu ya. Nah, 1,5 volt kan, 1,5 volt. Nah, contohnya lagi halnya seperti ini nih untuk pengecekan baterai. Nah, ini baterai berapa volt nih? 3,7 volt ya, 3,7 volt. Kita cek di 10 juga dikarenakan di atas 3,7 volt ya. Oh, 3,7 volt hasilnya akan menjadi 4 volt. Nah, tapi ingat ya, kita harus tahu mana positif dan mana negatifnya. Nah, ini positif merah, ini negatif ataupun ground ya dikatakannya, ground. Nah, jadi ini min, hasilnya tuh jadi 3,7 volt ataupun 40 kurang sedikit ya. Tuh kan benar 3,7 volt. Nah, selanjutnya kita cek lagi yang 9 volt ini. Nah, untuk pengecekannya lagi tetap masih di 10 volt, tapi lebih bagus kita dijaga gitu ya, dikarenakan takutnya ada bocor ataupun apa dari baterai, diambil 50 volt gitu ya lebih bagusnya. Tapi kita coba cek dulu benarkah ataupun ini tidak rusak ya baterai ya, kayaknya tidak rusak. Nah,
Alhasil akan seperti ini. Jikalau misalkan baterai masih full ataupun normal, dia akan menunjukkan ke angkanya misalkan 9 volt 9 volt, negatif negatif, positif positif ya, seperti ini, positif positif. Oke, terlihat buram. Negatif negatif, jadi searahan gitu ya, searahan. Positif positifnya. Nah gitu, jadi kita mengetahui tersebut gitu ya, isi tersebut, ataupun kita mengetahui tenaga voltase tersebut. Jikalau kita menemukan baterai tapi kita tidak tahu voltasenya, jangan bingung, kita menggunakan ampermeter analog gitu ya. Kita cek aja di tes gitu ya. Nah gimana kalau terbalik ya? Kalau terbalik otomatis halnya dia akan terbalik juga dalam analog, berarti kita harus memindahkannya gitu ya. Malah terbalik, dia mulai ke bawah. Jikalau kita menggunakan negatif ke positif ke negatif, akan terbalik seperti ini. Nah gitu ya, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah gitu. Nah yang paling ini ya, ini aliran DC ya, berarti ini sekitar mengenai penjelasan dengan baterai ya. Dan selanjutnya kita mengenal tentang AC. Nah AC itu aliran listrik yang belum kita urus ataupun yang masih dalam pusat gitu ya, masih aliran listrik atap ataupun tegangan listrik yang tinggi gitu ya. Nah di sini apakah ini terminal ini putus atau tidak gitu ya, ini menjadi problemnya. Dikarenakan kalau nggak ada lampu ya, kalau ada lampu kan kita tahu ini ya aktif tuh, ada lampu LED hidup ya. Ini nggak ada lampunya nih, contohnya nih, aduh ini hidup apa enggak ya, kita colokin, ini gimana ya, jalan apa enggak. Kita jangan bingung juga, tes aja dulu menggunakan ampermeter. Tapi ingat, di sini dikarenakan listrik sekarang udah tegangannya 220 volt ya, kita menggunakan 250 volt ya, jadi di atas 220 volt gitu ya. Jangan sampai lupa ya, ini jangan sampai lupa pokoknya ya, intinya ampermeter jangan sampai lupa untuk dipindahkan dalam pengecekan ya. Kita 250 volt, hati-hati, awas ada kabel bocor, perlihatkan dulu dari kabel ya yang tuntas gitu ya, hati-hati. Nah lalu kita cek ke sini ya, cek sini. Nah gitu kan, alhasil 220 volt. Nah cara perhitungannya seperti ini. Ini 220 volt, dikarenakan kita menggunakan 250 volt, jadi ya otomatis kita hitungnya dari 200 gitu ya, 200 tersebut gitu ya. Nah kalau misalkan tegangan ini di bawah 220 volt nih, misalkan AC ini misalkan menjadi 150, dia akan menurun menjadi 150 ke sini gitu ya. Jadi hitungannya harus di atasnya gitu ya halnya. Jadi kalau dihitungannya dari misalkan 50 volt ke bawah, otomatis kita hitungnya jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Nah gitu, kita cabut dulu AC-nya ya, takutnya ini berbahaya, karena akan berbahaya, cabut dulu. Nah cara perhitungannya, nah kita akan mengecekkan, misalkan kita mengecek baterai tadi ya yang 9 volt. Nah otomatis kita hitungnya dari posisi, jangan dari yang 10 ya, tapi hitungnya dari yang 02 ini ya, 0, 2, 4, 6, 8, 9 ya, 6, 9, 10. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah seterusnya ya. Ini pun juga nih. Nah kalau yang kayak adaptor gitu ya, kayak adaptor maupun AC maupun DC ini sama ya, fungsinya sama gitu ya, untuk pengecekan juga nih, mau AC bisa, DC bisa, asalkan yang diaturnya dari posisi perpindahan analoginya ya, yang diputar. AC ya kita ke arah kanan, yang arah merah ini yang 10 sampai 1000 ini ya, DC kita ukur yang sebelah sini juga. AC-nya juga sama perhitungannya. Kalau misalkan yang adaptor 15 volt, kita menggunakannya yang 50 volt dikarenakan lebih dari 10 volt. Misalkan adaptor ini ada 12 volt nih, ya otomatis kita harus menggeserkan ke 50 volt dikarenakan melebihi dari 10 volt gitu ya. Nah kita hitungnya di sini jangan dari 0 sampai 2, tapi 0, 10, 20, 30 ke atas. Nah otomatis jikalau ini 12 volt, dia akan berhenti di sini nih, 10, 11, 10, 11, 12. Nah di sini nih, nah ya di sini ya, susah benar.
Nah sebelah sini ya, pokoknya lebih 2 aja ya, intinya lebih 2 gitu ya. Nah seperti itu ya, mungkin ya segini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf bila banyak kesalahan dikarenakan saya juga lagi mengulang ataupun mutolaah ya, dalam arti mengulang lagi masa-masa pembelajaran saya masa dulu gitu ya. Ya mungkin sedikit yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.